Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min zulumatil wahmi wa tukrimuni binuri fahmi wa tudhihuli ma askala hatta yafhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala maulana Muhammad wa ala alihi nur al-musibil lisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, sebelum kita mulai materi kita, sebagaimana yang pertemuan awal-awal dahulu pernah saya amanahkan bahwa saya tidak menyuruh kalian tugas tambahan, tugas individu, cuma saya mengamanahkan setiap materi yang pernah saya sampaikan kalian catat. Nah, dengan mencatatnya kalian itu saya serahkan mau pakai tulis tangan ke atau pakai komputer ke, terserah, tapi yang jelas materi yang saya sampaikan itu kalian catat. Modelnya terbagi menjadi 3 bagian karena memang materi yang saya sampaikan itu memang 3 bagian. Ada dasar ilmu sharaf seperti ini yang pernah kita pelajari. Nah, ini ya. Kemudian kalimatul af'al, kata-kata fi'il atau kosakata, yang pernah kita pelajari tentang akala, yakulu, aklan, syariba, yasrabu, syurban, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga yaitu pada hari ini kita akan sampaikan yaitu pengantar ilmu nahu. Seperti ini yang pernah juga kita pelajari dan itu belum selesai. Jadi kalian mencatatnya itu terbagi 3 ya. Ada dasar-dasar ilmu sharaf, kemudian ada kalimat af'al, kemudian ada pengantar ilmu nahu. Dengan mencatatnya kalian itu, saya ulang lagi, saya anggap kalian itu sebagai tugas individu. Saya tidak memeriksa, saya hanya berdasarkan kejujuran. Dengan kalian mencatat, saya anggap kalian itu telah melaksanakan tugas individu. Ya, baik, itu saja mukadimah dari saya. Kita lanjutkan kelas 5 hari ini yaitu pengantar ilmu nahu. Sekarang kalian sampai kepada bagian B. Kalau kalian kemarin sampai kepada isim muannas lafzi yang udah kita pelajari bersama. Sekarang yang kalian ini sampai kepada bagian B yaitu isim muannas. Isim muannas ialah isim yang menunjukkan perempuan betul-betul. Isim muannas adalah isim yang menunjukkan perempuan yang betul-betul. Baik dia itu ada tak marbutohnya ataupun tidak. Contohnya ustazah. Ustazah ini adalah isim yang menunjukkan perempuan atau muannas. Apa ciri-cirinya? Ada tak marbutohnya. Ini contoh daripada isim muannas. Yang kedua bintun. Contoh yang kedua adalah bintun. Padahal bintun ini tidak ada tak marbutohnya, tapi dari artinya itu kita tahu kalau dia itu isim muannas, isim yang menunjukkan perempuan. Kemudian yang ketiga ummun. Ummun juga tidak ada tak marbutohnya, tapi dia adalah isim muannas. Dari mana kita tahu artinya? Jadi ini adalah contoh daripada isim muannas. Kemudian isim muannas yang di akhirnya ada tak marbutoh. Isim muannas yang di akhirnya ada tak marbutoh. Contohnya tolasah. Tolasah padahal tidak ada jenis kelaminnya. Benda mati barang ini dari artinya itu. Kan kita tahu artinya tolasah itu adalah penghapus. Tapi dikatakan dia adalah isim perempuan. Dari mana dia dikatakan isim perempuan? Ada tak marbutohnya. Kalau seandainya ustazah atau bintun, ummun tadi dikatakan isim muannas, ustazah ada tak marbutohnya, karena dari artinya kita tahu kan itu menunjukkan isim
yang menunjukkan perempuan. Kemudian karena ada jenis kelamin. Adapun tolasah ini dikatakan, kata orang Arab, tolasah ini adalah isim yang menunjukkan perempuan. Apa ciri-cirinya? Ada tak marbutohnya. Meskipun kita lihat dari terjemahannya bahwa itu bukanlah, tidak ada jenis kelaminnya. Gitu ya, paham ya? Kemudian mahfudhah. Apa mahfudhah? Mahfudhah adalah tas atau ya bisa diartikan sejenis tas. Biasa juga hifadhah. Tapi ini ada tak marbutohnya bahwa itu dikatakan isim muannas. Kemudian yang ketiga, contohnya khizanah, khizanatun, tolasatun, mahfuzatun, khizanatun. Jadi ini adalah tiga contoh ini merupakan contoh-contoh daripada isim muannas yang ada tak marbutohnya. Yang ketujuh, isim itu ada tiga. Satu, isim mufrad, tunggal yang menunjukkan bilangan satu. Contohnya waladun, rajulun, kitabun. Waladun satu anak, rajulun satu laki-laki, kitabun satu buku. Jadi isim mufrad adalah isim yang menunjukkan satu, bilangan satu. Yang kedua, isim musannah, isim yang menunjukkan bilangannya itu ada dua, dengan menambah alif dan nun atau ya dan nun. Ini perbedaan daripada bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, kalau menunjukkan satu ya sekolah, ya sekolah. Kalau kursi, ya kursi. Tapi kalau lebih dari satu, kalau lebih dari satu kursi, kursi. Tapi kalau bahasa Arab, dia ada satu, ada dua, dan ada tiga lebih, atau tiga atau banyak. Jadi itu perbedaan daripada bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Contohnya, waladani dengan tambahan alif dan nun. Rajulani dengan tambahan alif dan nun juga. Kitabani dengan tambahan alif dan nun. Asalnya waladun menjadi waladani, rajulun menjadi rajulani, kitabun menjadi kitabani. Contoh yang kedua, waladaini dengan tambahan ya dan nun. Asalnya waladun, karena dia tambahan ya dan nun menjadi waladaini, rajulaini, tambahan ya dan nun, kitabaini. Itu menunjukkan dua, isim yang menunjukkan dua. Yang ketiga, isim yang menunjukkan jamak atau banyak. Isim yang menunjukkan jamak menunjukkan bilangan tiga atau lebih. Contohnya al-muslimuna. Asalnya al-muslim, tapi karena dia tiga orang atau lebih disebut dengan jamak banyak, maka menjadi al-muslimuna dengan tambahan waw dan nun, atau al-muslimina dengan tambahan ya dan nun. Hati-hati membacanya, jangan sampai memnya itu mem yang setelah lam, jangan sampai mem yang setelah lam itu diharokati dengan harokat fathah menjadi al-muslimaini. Jadi jangan sampai salah, sebab kalau seandainya mem diharokati fathah maka artinya berbeda, tapi al-muslimina. Demikian juga yang ini nih, yang bagian B-nya itu yang menunjukkan dua, jangan sampai salah baca. Jangan sampai dibaca walidina atau kitabina atau rajulina. Jadi artinya akan berubah. Asalnya dibaca, yang benar itu dibaca waladaini, menjadi dibaca walidina.
atau rajulina. Jadi salah baca, hati-hati. Yang benar itu bacanya waladaini atau rajulaini kitabaini. Oke ya. Sekarang isim jamak ada 3. Oke, isim jamak ada 3. Isim menunjukkan banyak. 1, jamak muzakkar salim. Contohnya al-muslimuna atau al-muslimina. Yang kedua, jamak muannas salim. Contohnya al-mu'minatu, al-muslimatu. Nah, ini apa? Contoh isim jamak muannas salim. Yang ketiga, jamak taksir. Contohnya al-ashabu, ar-rijalu. Nah, itu contoh-contoh daripada isim mudzakkar salim, isim muannas salim, jamak muannas salim dan jamak taksir. Cukup sekianlah materi kita. Sekiranya ada hal-hal yang ingin ditanyakan, harap ditanyakan, dan jika ada apa yang saya sampaikan ada kata-kata yang salah, agar dikoreksi, jangan didiamkan. Sebab kalau guru atau dosen ada yang salah didiamkan, nanti yang salah, yang keliru bukan hanya dosen, tetapi semuanya pun menjadi salah dan menyesatkan. Jadi sekali lagi saya harapkan jika ada permasalahan yang tidak jelas ditanyakan, sebab malu bertanya, sesat di jalan. Malu makan, perut lapar. Itu saja materi yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.